Apakah betul hidup frugal itu artinya nggak happy? Di sini kita bahas 5 cara bisa hidup frugal dan tetap happy-happy di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel ini. Masih bingung investasi apa yang cocok untuk pemula? Sebelum kita lanjut ke videonya, kami mengenalin dulu kalian ke sponsor video hari ini, yaitu Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah salah satu opsi aplikasi yang cocok buat kalian yang pengen bikin investasi kalian makin maksimal. Kenapa? Karena Deposito BPR by Komunal ini punya 3 keunggulan. Yang pertama, lebih untung. Dengan kita menabung di Deposito BPR, bunga yang dijaminkan di LPS itu lebih besar, yaitu di 6,75% per annum. Sedangkan kalau di bank umum, yang dijaminkan di LPS hanya di 4,25% per annum. Yang kedua, pastinya lebih aman, karena seluruh deposito kalian sudah dijaminkan oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank, dan bunga yang ditawarkan juga sesuai, tadi yang kalau bilang ya di awal, 6,75% itu sesuai dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi udah returnnya lebih oke, lebih aman juga, dan secara resiko buat kalian jauh lebih rendah. Yang ketiga, lebih praktis karena kalian cukup 1 kali daftar di aplikasi Komunal, kalian bisa langsung dapatkan akses untuk bisa buka deposito di ratusan BPR di seluruh Indonesia. Jadi sebelum ada Komunal, kalau kalian tertarik untuk buka deposito di BPR, maka kalian biasanya harus langsung ke kantor BPR tersebut, atau minimal harus melakukan korespondensi surat menyurat. Cukup repot, cukup makan waktu, dan juga ada biaya tambahan kan untuk surat menyurat atau untuk ongkos. Tapi dengan Komunal semuanya serba praktis, tinggal lewat HP aja, nggak usah kemana-mana, sambil tidur-tiduran di rumah juga beres. Dan yang terpenting ini satu aplikasi untuk banyak bank ya, jadi kita nggak perlu install satu-satu aplikasi dari bank-bank tersebut, dari BPR-BPR tersebut masing-masing, tapi cukup di satu tempat aja kalian bisa dapetin akses ke bank BPR di seluruh Indonesia. Jadi udah jelas ya, deposito BPR itu kita kenal sebagai simpanan rasa investasi. Kenapa? Karena secara produk ya deposito, layaknya produk simpanan aja yang pasti udah jelas amannya, tapi feel-nya kayak investasi karena bisa ngasih return bunga yang tinggi. Belum lagi kalau kalian pakai promo-promo yang ada di aplikasinya, yang pasti bikin cuan kalian makin maksimal. Nah, jadi kebayangkan gimana caranya aplikasi ini bisa buat investasi kalian makin maksimal. Langsung download sekarang aplikasi Deposito BPR by Komunal di Google Play Store dan Apple App Store. Dan buat kalian yang baru mau coba, bisa dapetin cashback Rp100.000 dengan menggunakan kode referral Samuel Ray. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Seringkali orang bertanya-tanya ya, Ciklau, kalau saya ini hidup frugal itu bukannya sengsara ya? Jadi kayak nggak bisa happy-happy sama sekali, semuanya mesti dihemat-hemat. Memang enak ya hidup kayak gitu. Nah ini sebenarnya membuat kami menjadi kilas balik ya, lihat ke belakang, terus ya lihat ke dalam diri sendiri dan bertanya-tanya, sebenarnya selama ini saya happy nggak ya menjalani hidup seperti ini? Dan setelah dipikir-pikir sebenarnya cukup happy ya. Mungkin yang di pikiran orang-orang frugal living sama sekali nggak spending, sama sekali nggak boleh hidup bersenang-senang. Semuanya ada uang masuk itu hanya untuk kebutuhan primer gitu ya. Langsung masukin ke rekening investasi semuanya ya. Iya, sisanya langsung dimasukin ke rekening investasi. Tapi sebenarnya ini adalah konsep yang mungkin kurang tepat ya. Karena namanya manusia itu ya kita kan ada kebutuhan masa kini dan masa depan. Kita nggak bisa hidup cuman buat oke semuanya ditabung gitu ya untuk masa depan. Yang sekarang yang penting asal hidup aja gitu ya, asal bisa survive day by day. Nggak bisa gitu karena kita juga butuh bensin dari hari ke hari gitu ya. Harus ada little joy yang bisa bikin kita semangat untuk cari uang lagi, semangat tabung lagi. Dan again umur kan kita nggak ada yang tahu ya. Siapa sih di sini yang mau gitu ya suatu hari nanti Tuhan panggil, tapi ya udah selama ini hidupnya frugal, sengsara, habis-habisan. Iya, tapi tabungannya banyak, tapi dia benar-benar nggak pernah happy sama sekali. Itu kan juga kita nggak mau ya hidup seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini kami share dari pengalaman pribadi kami kali ya. Sebenarnya gimana sih caranya biar tetap frugal tapi happy? Ya. Poin yang pertama adalah menunda kesenangan. Kalau buat aku, poin ini terasa banget di
mungkin 5-7 tahun pertama kami bangun karir, mulai dari masih single sampai mungkin punya rumah pertama kali deh. Kalau buat aku ya, kalau buat aku nanti pasti kalau ada tambahan lagi. Jadi kalau buat aku menunda kesenangan ini artinya kita bersabar untuk berproses satu-satu apa aja keinginan-keinginan dalam hidup yang kita mau prioritaskan duluan gitu. Namanya usia 20-an awal itu pasti kita kepingin banyak hal. Kepingin jadi manajer, kepingin tinggal di rumah yang oke, yang enak gitu ya. Pengen kantornya di bilangan SCBD, pengen punya pergaulan yang skena kalau sekarang kan dia bilangnya ya, dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa dapat semua. Itu pelajaran berharga yang aku dapetin di usia 20-an, bahwa mau banyak hal itu wajar, nggak apa-apa. Itu namanya kita ambisius, itu namanya kita termotivasi untuk jadi orang yang lebih baik, itu wajar banget. Tapi dapetinnya itu nggak bisa sekaligus. Itu yang gue dapet dari topik menunda kesenangan ini adalah harus prioritasin, harus pilih mau yang mana duluan. Nggak bisa kita mau tetap hangout ya tiap malam, live music gitu kan, tiap malam minum live music, makan, hangout sama teman-teman, tapi kemudian juga kepingin di akhir tahun ganti motor baru atau beli mobil baru gitu. Nggak bisa. Dengan kita nggak realistis seperti itulah yang akhirnya menjerat kita ke dalam berbagai-bagai kesulitan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Kartu kredit di max out, bahkan dipakai tidak sesuai fungsinya, kita mengambil pinjol dan lain sebagainya. Sekali lagi pinjam teman, oh ya, pinjam teman, berarti ada pintu juga, pinjam ortu ya, kalau dikasih ya, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya penyakit yang kita ciptakan sendiri. Nggak ada yang salah dengan pinjol, nggak ada yang salah dengan kartu kredit, mereka semua cuma alat, tapi kita yang tidak bisa mengontrol itu tadi ya, menunda kesenangan kita, itu yang membuat kita jadi jatuh ke dalam berbagai masalah kita sendiri gitu. Karena percayalah lebih nikmat ya waktu kita bisa jalan-jalan tanpa pakai ngutang orang gitu ya. Jadi oke, nggak apa-apa, mungkin kalau yang suka hangout dijatahin ya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi 5 harinya lagi tuh kalau nggak hangout, ketahuilah itu bukannya lagi bersusah-susah, tapi justru lagi menunda kesenangan nih biar akhir tahun bisa tetap jalan-jalan. Jadi harus harus tahu ini tuh bukan lagi susah, bukan lagi hidup susah, tapi lagi menunda kesenangan. Nah yang kedua adalah membatasi kesenangan. Nah ini sebenarnya juga susah-susah gampang. Membatasi kesenangan tuh maksudnya gini loh, misalkan suka makan enak gitu ya, boleh makan enak itu boleh, tapi kan nggak usah tiap hari, karena semuanya yang berlebihan itu lama-lama jadi mati rasa gitu ya. Ya itu tadi ya, misalkan contoh tadi suka makan enak, makan sushi tiap hari, makan sushi suka, tapi kalau kita nggak batasin 1 hari itu pasti akan ada titik jenuh. Kan enak, aduh gue enak banget sama sushi, besok gue nggak mau lagi gitu pasti. Nah jadi namanya salmon belly jadi rasanya mungkin berubah nggak seperti salmon belly lagi ya, seperti spon mungkin, seperti spon atau sendal jepit ya. Iya, tapi intinya adalah semua kesenangan itu harus dibatasi. Kenapa? Ya biar tetap seneng, biar kita bisa tetap enjoy, karena semua yang dilakukan berlebihan lama-lama pasti biasa dan mati rasa gitu ya. Jadi sama juga misalkan kita beli baju baru atau beli sepatu baru, kalau misalkan kita tiap hari beli sepatu baru, rasanya udah nggak beda gitu ya. Kalau pas udah dapet sepatu baru lagi ya tiap hari juga dapet sepatu baru gitu ya, udah mati rasa. Tapi kalau kita batasin, oke, 1 tahun mau beli sepatu barunya 1 kali aja jadi benar-benar tuh proses menabungnya kita nikmatin, proses researchnya kita nikmati, karena kan tahu beli sepatunya kesempatannya cuma 1 kali nih dalam 1 tahun ini. Jadi benar-benar di riset cari sepatu yang kita rasanya paling suka, paling sering pakai, paling cocok, dan itu waktu sepatunya datang itu joy-nya akan beda banget dari yang kalau misalkan kita nggak membatasi gitu ya, beli sepatunya banyak banget. Jadi ya it's a paradox ya. Ya, jadi kalau di ekonomi ini namanya law of diminishing return. Semakin kita sering menikmati sesuatu, maka manfaat dari hal yang kita nikmati itu akan ada titik jenuhnya, akan berkurang eventually. Jadi make sure teman-teman bisa tadi ya menunda kesenangan, mengatur kesenangan tadi, kapan kita mau nikmati, seberapa sering kita mau nikmati, sehingga kita bisa tetap menikmatinya gitu kan ya. Kalau kita lama-lama makan terus, nikmati terus sampai lama-lama take for granted, nah itu yang bahaya, karena setelah itu maka kita akan cari apa nih new high kita, apa yang bisa bikin kita senang lagi gitu di level yang berbeda. Itu yang harus kita jaga.
Yang ketiga adalah mensubstitusi kesenangan atau mengganti ya kesenangan. Hal-hal yang biasa kita nikmati dengan mungkin price tag atau harga yang lebih tinggi. Nah, kita cari alternatifnya yang lebih murah. Apa aja yang sudah kami lakukan, misalkan ya, kami waktu awal mulai kerja punya uang sendiri itu senang banget nonton bioskop. Saya senang menikmati dinginnya AC di bioskop, serunya masuk ke bioskop, nyium bau popcorn dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pikir-pikir lebih lanjut, lama-lama jadi biasa gitu. Lama-lama semua film yang tadinya sangat saya tunggu-tunggu itu jadi biasa karena saya keseringan nonton. Ini ada hubungannya sih sama dengan poin yang tadi gitu. Sampai akhirnya ya udah kami memutuskan kami akan substitusi. Jadi kami akan pilih-pilih sekali film-film apa saja yang kami ingin nonton di layar lebar. Cluenya filmnya dari biasanya film superhero sih ya, yang kami nonton. Nah itu lagi udah lama nggak bikin film ya franchise yang itu. Nah anyway, jadi kami pilih-pilih memang film-film yang ini film sci-fi nih, ini film sound effect-nya bagus, musiknya bagus atau sinematografinya bagus sehingga harus dinikmati di layar lebar. Kalau filmnya biasa-biasa aja, ya udah kami nunggu aja di layar kecil, layar iPad kami di rumah gitu. Itu kan gratis ya, atau bukan gratis sih, langganan dan cost-nya jauh lebih murah ya kan. Dengan harga yang sama kami bisa nonton sebulan penuh sampai kenyang-kenyang gitu ya. Sedangkan dengan budget yang sama mungkin kami hanya bisa nonton 1 kali film di bioskop. Jadi ini juga salah satu contoh gitu, kami mensubstitusi kesenangan. Contoh lain nih, misalkan dulu pas hamil baca-baca, bagus nih makan ikan salmon gitu ya. Daripada ke restoran terus makan ikan salmon, yang saya lakukan adalah ya udah beli aja ikan salmon mentah di supermarket, terus tinggal dimasak di microwave. Itu gampang banget gitu ya, bener-bener cuman 3 menit masuk microwave, bolak-balik gitu. 1 menit masuk microwave, dibalik 2 menit lagi. Terus kalau mau pakai saus soyu gitu ya, tinggal dituangin soyunya, atau kadang-kadang cuma pakai lada garam, udah selesai. Jadi itu jauh lebih hemat, jauh lebih murah, jauh lebih praktis. Kalau ngomongin makanan juga sebenarnya dengar-dengar tuh kita banyak makanan Indonesia ya yang kandungannya tuh nggak kalah bergisinya dengan makanan luar negeri yang lebih terkenal. Kemarin tuh dengar-dengar kolagen gitu kan. Kolagen tuh carinya dari mana? Ternyata salah satu, ini nggak tahu bener apa enggak ya, teman-teman silakan riset lebih lanjut. Saya cuma ketemu di scrolling Instagram gitu. Ternyata salah satu makanan yang kolagennya tinggi, tahu nggak apa? Makanan Indonesia, ceker ayam guys. Ceker ayam yang kalau nggak suka sih ceker ayam, cuman gue kalau ketemu ceker ayam di restoran dimsum tuh seneng bukan main, karena ada kenikmatan tersendiri untuk ngemutnya gitu. Cuman ternyata itu kan tinggi kolagen gitu. Selama ini kita pikir wah kolagen nih some exotic ingredient yang hanya bisa ditemukan dari serbuk yang harus beli dari mana gitu. Makan ceker dapat kolagen katanya gitu. Jadi tempe juga gitu ya. Tempe itu juga sumber protein yang tinggi. Apalagi ya kemarin ya ini tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman yang mungkin berjualan produk-produk impor luar negeri gitu. Tapi kita juga kalau kita mau jadi smart buyer, sebenarnya kita bisa baca atau riset lebih jauh tentang apa sih sumber-sumber protein yang lain, terutama Klau yang banyak ya pada saat Empasi Hana ya di awal-awal gitu kan, banyak riset tentang makanan. Iya, kita jadi nggak silau gitu ya, bersyukur sih Klau. Tidak silau dengan tips-tips mom and baby yang di luar sana gitu ya. Kita tahu apa yang anak kita butuhkan, tanya sama dokter, terus ambilnya dari mana ya, alternatif yang masuk akal aja buat kami gitu ya. Tips yang keempat adalah mencari kesenangan dari hal-hal kecil. Nah ini mungkin banyak ditemukan di kota-kota besar, di mana orang-orang merasa, di mana gitu ya, media mungkin ya mencitrakan bahwa kesenangan itu datangnya dari hal-hal mewah gitu ya, hal-hal bling-bling, semua yang berkilau dan glittering, shimmering gitu ya. Padahal banyak banget hal-hal kecil kalau misalkan kita bisa lihat lebih perlahan, padahal banyak banget ya. Padahal banyak banget hal-hal kecil yang sebenarnya itu bisa membawa kesenangan gitu. If only we take a pause and we show if only we take a pause dan kita berusaha
appreciate ya, live in the moment gitu. Dan ini sebenarnya banyak banget belajar justru dari Hana gitu ya. Hana tuh seneng banget yang namanya flower juga bukan yang mahal-mahal yang ada di toko gitu ya. Sesimpel kita lagi jalan pagi ada bunga Kamboja gitu, dia seneng banget di pungut itu kan cari yang masih bagus yang bersih, terus dicium, it smells so good gitu. Jadi apa ya, terus misalnya kita jalan-jalan malam-malam di atas ada bulan gitu, wah Hana seneng banget gitu ya, oh the moon is so pretty mah gitu. Jadi antusiasmenya sih ya yang dia pengen lihat itu, yang bunga itu kita ceritanya lagi bawa dia naik stroller, dia minta kita berhenti gitu, mah Hana mau bunga, terus bunga juga gitu, pas kita lihat dia tuh excited banget gitu, mana Hana mau lihat gitu. Dan setelah lihat ya tadi yang kalau bilang ya, dia sangat menikmati gitu. Jadi antusiasme anak kecil ini yang kami juga pelajari lagi sih. Iya. Ya ini jadinya hal-hal, jadi kesenangan itu justru ada di dalam hal-hal kecil sih. Kalau misalkan ya kita mau belajar slow down dan appreciate hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita gitu, itu bener-bener bikin happy. Mungkin Sam juga tahu gitu ya, kalau Sam dulu hobinya adalah beliin bunga yang di toko bunga. Ini juga maksudnya tanpa mengecilkan profesi florist ya, karena juga pasti ada saat-saatnya kita harus beli bunga gitu ya untuk event-event formal, for example. Tapi misalkan untuk ulang tahun saya atau anniversary, Sam tuh dulu hobi banget beliin bunga, sampai extravagant kan. I like the grand gesture. I'm that type of guy. Tapi sayangnya ketemunya saya gitu, yang suka aduh nggak usah beli bunga gitu kan, buang-buang uang, sayang gitu, maksudnya cuma bisa dinikmati habis itu layu gitu ya. Mendingan uangnya misalkan kita buat pergi beli makan gitu kan, makan berdua dinikmati gitu, atau dibelikan bunga deposito ya, atau belikan bunga deposito. Tapi anyway, saya bukan yang nggak suka bunga, saya suka juga gitu, tapi yang saya nggak suka adalah harus spending too much gitu, beli bunga-bunga yang sebenarnya ya kita bisa nikmati aja gitu, yang hidup ada di taman, yang ada di kebun di depan rumah gitu. Ya udah itu bisa yang rontok gitu kan dikumpulin, ditaruh di mangkuk yang cantik, ya itu udah cukup apa ya, mengharumkan satu ruangan, enak dipandang juga, bikin relax juga gitu. Dan itu buat saya udah cukup. Jadi ya ini latihan lah ya kita sama-sama untuk bisa mencari kesenangan dari hal-hal kecil. Saya juga ini mungkin nambahin dikit sih. Saya juga merasa sangat terharu kali ya waktu jalan-jalan ke Jepang, terus inget gak Hana ambil dandelion terus dia tiup gitu, terus kayak ketawanya tuh kayak udah dikasih apa gitu loh, sesuatu yang mungkin kalau kita nih naik gaji gitu kali ya, dia senengnya tuh kayak gitu sampai kayak luar biasa seneng banget, terus ketawa-ketawa itu. Terus juga kapan hari dia cuma nonton Minnie Mouse di TV gitu, lagi main, terus ya ada adegan yang lucunya tuh ketawa luar biasa gitu. Jadi buat saya pribadi ini kayak ini mungkin ya saya harus hidupkan lagi gitu yang namanya childlike wonder ini, untuk ngelihat hal-hal dalam hidup tuh kayak ngelihatnya pertama kali gitu, kayak anak-anak. So it's easier said than done, tapi itu satu hal yang juga saya mau berproses sebagai orang tua juga. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mencari kesenangan dari dalam. Nah, mencari kesenangan dari dalam ini saya mau pakai contoh lari. Saya mau pakai contoh lari pagi atau lari malam atau kapanpun Anda suka berlari. Buat saya lari itu olahraga yang murah ya, modalnya cuma sepatu sama baju kaos gratisan. Kalau saya dari ikut race dapat kaos, saya pakein lagi. Dan jalan dimanapun gitu. Jadi olahraga yang bisa dilakuin di mana-mana. Ada ya, kami kalau jalan-jalan pun saya suka bawa sepatu lari. Kami lari gitu. Saya lari di dekat-dekat hotel, dekat-dekat tempat nginep. Nah, pada saat kita lari itu orang bilang ada yang namanya runner's high. Runner's high ini kita dapat kayak moment of calm, jadi tenang gitu ya, jadi lupa semua stres dan lain sebagainya. Ini zen, banyak gitu orang zen, banyak orang yang mengatakan ini dialami. Tapi kalau baca-baca ini sebenarnya ada alasan ilmiahnya, karena kalau tubuh kita melakukan kegiatan kardio itu di-observe bahwa tubuh kita tuh saat yang bersamaan tuh mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini hormon yang bikin happy. Jadi kardio tuh nggak cuma lari ya, bisa berenang, bisa kalian ikut olahraga aerobik, pound fit ya, body pump segala macam, itu kardio yang jantungnya berdebar. Nah, itu endorfin kalian keluar. Nah, hormon senang ini kita juga dapatkan
pada saat kita misalkan ganti handphone, beli handphone baru, dapat tas baru. Jadi membeli sesuatu konsumsi itu juga hormon yang sama gitu. Nah, kalau kita bisa nikmati yang gratis dengan lari, tambah sehat pula gitu ya. Kenapa kita nggak mau ya nikmati lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau kita mau cari bahagia ya simple ya, kita olahraga, kita jaga. I'm by no means an athlete ya gitu ya. I'm still work in progress, tapi tiap kali saya olahraga saya tuh merasa habis olahraga seger, kepala tuh plong, fresh gitu, dan banyak tulisan-tulisan, momen-momen ngonten seperti ini tuh yang kita lakukan pagi-pagi setelah olahraga, jadi lebih seger gitu kepalanya. Jadi ini juga salah satu cara saya cari kebahagiaan dari dalam gitu. Nah, gitu. Betul, karena kalau misalkan kita cari kebahagiaan dari luar ya tadi itu ya, akan selalu nggak cukup gitu ya, akan selalu udah beli yang paling mahal nih, kayaknya udah paling handphone paling baru, iPhone terbaru gitu kan, tapi ya tahan berapa lama gitu, tahun depan keluar lagi yang lebih bagus gitu, jadi nggak habis-habis gitu kalau kita cari happiness dari luar gitu. Jadi memang pada akhirnya kalau mau apa ya, happy yang real happy gitu, real joy, senang, ya itu memang kita harus belajar lihat lagi ke diri sendiri gitu. Betul. Ya, belajar bersyukur apa yang udah kita punya gitu ya, karena kalau dari hal-hal kecil aja kita nggak bisa syukuri, percaya deh dikasih apapun, hal sebesar apapun rasanya akan lewat aja gitu ya. Sekejap aja oke, senang sedikit gitu ya, sampai beberapa hari kemudian kayak bosen, terus jenuh, terus ngerasa oh ya udah saya harus cari yang lebih besar lagi, yang lebih mahal, yang lebih bagus. Jadi so the key is to find your happiness within gitu ya. Apa tuh artinya bahasa Inggris? Cari kesenangan dari dalam. Dari dalam ya guys, bukan dari dalam dompet ya. Dari dalam hati. Iya. Ini sesuatu yang kayaknya udah sering kami share juga gitu. Jadi cari harus tahu cukupnya kita apa gitu ya. Karena kalau lihat keluar terus rasanya nggak pernah cukup. Rasanya rumah nggak akan cukup bagus, cukup besar, cukup keren, bajunya juga sama, mobilnya juga sama, kayaknya nggak cukup lah, kayaknya ketinggalan tren terus gitu, kayaknya pengen terus lari terus mencapai hal-hal lain yang lebih besar. Tapi bener deh kalau kita bisa belajar tutup mata dari tren-tren di luar. Kalau misalkan nggak kuat lihat sosmed, mendingan nggak usah di sosmed gitu ya. Dan kita saya cukup kok punya rumah segini, saya udah cukup happy. Saya punya mobil satu, udah cukup happy, nggak perlu nambah banyak-banyak lagi. Itu bener-bener langsung apa ya, membawa kesenangan instan gitu ya. Karena memang biasanya kan yang bikin kita insecure, unhappy itu adalah saat kita compare diri dengan orang lain. Lihat gitu. orang lain, betul. Padahal ya orang lain itu kita nggak pernah tahu kan. Ya bisa aja pencitraan, biar hidup orang lain anyway, hidup orang lain yang disamakan gitu dengan hidup. Bisa aja dia juga sebenarnya lagi ngeliatin orang lain yang lebih di atas dia lagi, dan sendirinya sebenarnya nggak happy juga. Iya. Gitu. Jadi in the end kuncinya adalah ya tadi itu, selain 5 tips yang tadi, pada akhirnya ya kita harus bisa ngomong cukupnya kita di mana dan bersyukur. Actually there's a 6 tip untuk punya support system sih, support system dan orang-orang yang tips. Ini bonus tips ya, tidak direncanakan, tidak di script, tadi tiba-tiba kepikiran gitu. Kalian harus temukan orang-orang yang like minded. Kalau kami ya we're blessed that both of us have the same mindset untuk bisa hidup frugal. Tapi memang di luar sana kalau kalian jalanin ini sendiri, nggak ngobrol sama siapa-siapa, nggak cerita sama siapa-siapa, it's gonna be frustrating. Karena kalian lihat kiri kanan nggak ada yang hidup seperti kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya support system, bisa sharing your struggles in frugal life day to day gitu ya, itu bisa bikin kalian lebih semangat sih. Dapetin tips-tipsnya itu ya, frugal tips gitu kan. Saling berbagi money hacks gitu ya dan sebagainya. Mungkin bisa dimulai ya dari mungkin tulis-tulis komen di bawah, barangkali bisa mulai community baru gitu di bawah, ketemu orang baru di bawah. So feel free to drop your comments in the comment section below. Oke, itu 5 tips plus 1 tips bonus dari kami untuk bisa frugal living tapi tetap merasakan bahagia. Karena tidak semuanya frugal living itu sengsara ya. Betul. Justru kita looking back, kita ngerasa frugal living itu kita happy justru ya. Bisa lebih in control gitu of our financial situation. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye-bye.